Assalamualaikum sahabat Cakradonya. Kali ini kita akan mengisahkan pahlawan perempuan di Aceh. Namun sebelum kita memulainya, alangkah baiknya sahabat bantu channel Cakradonya ini dalam membagikan syiar Islam, yaitu dengan cara sahabat menekan tombol subscribe agar para sahabat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat sahabat, subscribe itu gratis. Semoga yang sudah subscribe semoga selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pocut Merah Intan merupakan singa betina dari Aceh pada tahun 1833 sampai tahun 1937. Beliau dijuluki oleh Belanda singa betina karena begitu garangnya beliau ketika menikam 18 tentara Marsose dengan hanya memakai rencong. Makamnya terletak di Tegal Sari, Blora, Jawa Tengah. Masih banyak wanita hebat Aceh lainnya yang gigih, yang berjuang hingga meninggal dalam perlawanannya melawan Belanda, yaitu Cut Nyak-Din dan Cut Mutia adalah hanya sebagian kecil dari pengobar semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pocut Merah Intan terlahir di Bihe pada tahun 1833. Bihe adalah sebuah ule balang atau kenegerian yang merupakan wilayah sagu mukim di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Pocut Merah Intan adalah putri keturunan dari kalangan Kesultanan Aceh. Ayahnya merupakan seorang kujrun di Bihe. Pocut Merah Intan memiliki suami bernama Tuanku Abdul Majid bin Tuanku Abbas bin Sultan Alaidin Jauhar Syah Alam. Pocut Merah Intan memiliki 3 orang putra bernama Tuanku Muhammad atau biasa dikenal Tuanku Muhammad Bati, Tuanku Budiman, Tuanku Nurdin. Kesemua anaknya berjuang dalam Perang Aceh. Perang Aceh adalah peperangan yang terjadi antara Kesultanan Aceh dengan Belanda. Pocut Merah Intan juga merupakan ibu tiri dari Permaisuri Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah, Sultan terakhir Kesultanan Aceh. Pocut Merah merupakan nama panggilan khusus bagi wanita keturunan keluarga Kesultanan Aceh. Pocut Merah Intan adalah pemimpin perang gerilya di daerah Lawung. Pocut Merah Intan juga mengajak ketiga putra untuk ikut berperang. Beliau memimpin pasukan keluar masuk hutan. Begitu seringnya Pocut Merah Intan bersama pasukannya menyerang pasukan Belanda. Namun, putra pertama yaitu Tuanku Muhammad atau Muhammad Bate tertangkap pada bulan Februari tahun 1900. Tertangkapnya putra pertama membuat Pocut Merah Intan semakin bersemangat cintanya dengan tanah kelahiran yang diilhami oleh kepercayaan pada agama dan pendidikan dari gurunya. Pada tanggal 11 November tahun 1902, Pocut Merah Intan tertangkap di Gampong Sigli. Tertangkapnya Pocut Merah Intan memberikan kesan bagi Belanda. Hal ini diceritakan oleh H.C. Zengraf, seorang wartawan Belanda dan pemimpin redaksi koran De Java Bode yang meliput perang di Aceh. Zengraf menceritakan bahwa Pocut Merah Intan dikejar oleh 18 orang Marsose yang dipimpin oleh Veldman. Marsose adalah satuan militer yang dibentuk pada masa kolonial Hindia Belanda sebagai pasukan taktis melawan gerilyawan Aceh, termasuk menangkap Pocut Merah Intan.
sendiri namun tidak menyerah begitu saja. Dengan rencongnya, beliau menusuk seluruh pasukan Marsose tanpa takut. Dalam penyerangan tersebut, Pocut Merah Intan terluka parah. Karena semangat juang beraninya, Belanda menjulukinya Heldafting yang memiliki arti yang gagah berani. Pada tanggal 6 Mei tahun 1905, Pocut Merah Intan bersama kedua putranya dan seorang keluarga Sultan Aceh bernama Tuanku Ibrahim dibuang ke Blora, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Muman. Di tempat pembuangannya itu, Pocut Merah Intan yang belum banyak dikenal orang selama pembuangannya tersebut, masyarakat Blora lebih mengenal dengan nama Mbah Cuk. Dalam pembuangannya, beliau tidak dapat lagi berjuang karena terkendala komunikasi dengan pengikut-pengikutnya, sampai akhirnya beliau wafat di usia sekitar 105 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman umum, di Desa Tegal Sari, Kabupaten Blora.